Ya selamat sore Sobat Dios semuanya. Ya gimana kabarnya nih Sobat Dios? Di sore hari ini kita kembali lagi ya di segmen Cila dan juga Cipi. Siapa sih yang gak kangen sama segmen Cila dan Cipi ini? Karena kan sudah hampir seabad mungkin ya gak dengerin segmen Cila Cipi ini. Mungkin udah hampir 3 bulanan kali sejak Desember terakhir ya, atau mungkin November terakhir udah tidak beroperasi lagi Cila Cipi ini. Mungkin agak ada yang sibuk ya antara Cila atau Cipinya, jadi tidak bisa untuk berbagi, mungkin sharing-sharing atau mungkin pengalaman yang akan dibagikan oleh Cila Cipi. Tapi jangan khawatir karena inilah saatnya mereka kembali di hari ini. Nah, kita mau sapa dulu ya Cila Cipinya karena sudah lama tidak mendengar suara Cila Cipi. Halo Cila dan Cipi. Halo. Suaranya kayak anak-anak ya, kayak segmen anak-anak gitu, kids ya. Oh alah. Enggak. Jadi gimana kabarnya Cila dan juga Cipi di tahun 2023 ini? Puji Tuhan luar biasa. Luar biasa pastinya. Baik. Yes, puji Tuhan. Kita bisa kesini lagi ya lah ya, betul ya. Akhirnya dengan segala kesibukan yang dan terjadi, segala perjuangan. dengan segala perjuangan, akhirnya kita bisa menyapa Sobat Dios semuanya. Iya, Senang banget betul. hari ini kita bisa kembali lagi Iya, sharing-sharing betul. bersama dengan Sobat Dios. Nah itu dia yang dikangen mungkin ya dari Sobat Dios untuk sharing-sharing, berbagi cerita dan juga pengalaman. Dan buat Cila Cipi juga, apa sih resolusi di tahun ini mungkin? Ada sesuatu yang mungkin dibayangkan apa ke depannya, atau mungkin masih sama rutinitas yang dijalankan dari kemarin tahun lalu sampai sekarang? Di tahun ini pastinya pengen menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang pertama. Iya dong, betul. Yang kedua adalah tidak menyia-nyiakan setiap opportunity yang ada gitu. Iya, peluang ya. Iya, jadi aku rasa kayak tahun lalu kurang maksimal lah gitu. Ya, Lebih banyak distractions dan ternyata small distractions itu bisa membuat setiap goal kita jadi tidak tercapai gitu intinya. Iya, betul. Dan di tahun ini sudah bertekad kuat. Bertekad kuat mengesampingkan semuanya dan ingin mencapai lebih banyak lagi dari tahun lalu. Amin. Kita doakan bareng-bareng Ya, resolusinya semoga Dan dari Cipi sendiri? Oke, kalau dari saya pasti sama ya, ingin jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari tahun 2022. Jadi misalkan kan katanya kan resolusi itu harus yang jelas katanya gitu ya. Nah, nggak muluk-muluk, ingin jadi kan karena saya guru BK gitu, saya pengen ngajar anak-anak jauh lebih baik lagi dari cara mengajar saya di tahun 2022 pastinya. Betul. Gitu. Walaupun memang struggle banget ya, nggak mudah untuk mencapai resolusi yang kita sudah buat gitu. Iya dong. Ya, Kan idealnya tulisannya gini, life is never flat. Wah, Bergelombang ya. pastinya Bergejolak. baru awal tahun aja kok kayaknya oh my god udah hektik banget. hektik Tapi ya banget. itulah hidup ya. Iya. Kalau nggak Kalau kayak gitu flat, hidup. aduh nggak enak ya. Nggak enak, rasanya. nanti Betul. ngebosenin. Hambar ya. Betul banget. Malahan cari Kayaknya. tantangan baru. Iya betul banget, di awal tahun udah kayaknya wah udah ada kasus ini kasus itu, wah bikin hidup lebih berwarna di awal nano-nano tahun. ya kan? Nano-nano pastinya. Ya itu dia tadi resolusi dari Cila Cipi. Aduh Kevin kayaknya lupa deh bahwa di samping Kevin ada teman satu lagi yang ketinggalan ya. Mohon maaf nih Sobat Dios, tolong sebutkan nama Anda. Yang biasanya Dari selalu tadi menemani diem kita aja. ya. Iya, betul. Biasanya Inilah mungkin yang dikangenin satu lagi ya. Coba coba Itu perkenalkan. diam-diam lo dari tadi. lo diam itu emas. Oke Sobat Dios, kembali lagi bersama Jul ya, pasti sama Kevin ya. Iya dong, menemani berdua kita ya. Program Cila Cipi biasanya Jul sendiri sih. Sekarang Kali sudah ini ada yang ada menemani. teman baru. Teman baru, nggak Biar baru ada juga penyegaran sih. di 2023 ini kan. Freshly ya. Yang bisa Gitu. kita tambah interogasi gitu. Betul banget. Kan bisa digali-gali kayak Iya, sumur. gali sumur bener. Julius biasanya kan merasakan sendiri bagaimana gitu ya perasaannya, kita tanya-tanya, sekarang ada temennya. Ya mungkin agak tenang ya kalau ada temennya. Jadi galinya ya. dua arah.
Oh Biasa gitu. satu arah. Oh iya ya. Biasanya seperti terintimidasi ya. Ya, jangan kemana-mana Sobat Dios. Pokoknya setelah ini kita mau dengerin lagu dulu ya. Kita mau dengerin lagu dan juga setelah ini pokoknya kita dengerin pengalaman-pengalaman atau mungkin cerita-cerita tentang forgiveness ya yang akan dibahas di sore hari ini. So stay tune terus di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, halo Sobat Dios, balik lagi di hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Cila dan juga Cipi. Langsung aja kita mau bahas tentang forgiveness. Apa sih sebenarnya forgiveness ini? Dan mungkin bisa dibilang memaafkan ya forgiveness itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada seseorang yang menyakiti kita, ada seorang yang mungkin di mata kita kok kamu ngomongin aku gitu ya di belakang aku gitu. Jadi kok jadinya gue yang diomongin. Kalau misalkan nih dulu kan ada sering jadi kalau misalkan kita kumpul tapi kitanya nggak ada gitu. Nah itu takutnya kita yang diomongin gitu kan. Biasanya gitu tuh. Nah ini yang bisa menjadi mungkin sebuah kepahitan atau mungkin sebuah apa ya, ketidaksukaan gitu, dan kita jadi susah untuk memaafkan seseorang tersebut padahal kita sudah percaya kepada orang tersebut. Misalkan kita sudah taruh kepercayaan kita, sudah cerita semuanya, mungkin kita bisa bilang dia teman terbaik atau sahabat gitu, tapi ternyata dia ngomongin kita di belakang atau mungkin menjelek-jelekan kita ya, seperti itu. Dan Wah, ya kan kayaknya ada yang curhat ya lah. Belum mulai sesinya ya nggak udah apa-apa mulai ya. tuh. Udah mulai meluapkan curhat-curhat ya gitu ya. Terima kasih. Ya itulah ya. Intermezzonya Partner panjang yang banget. baru. Curcol dikit kan, nggak apa-apa, sesuai boleh, dengan pengalaman gitu ya. Dan mungkin ada juga mungkin Sobat Dios yang kayak gitu, nah, nggak jauh dari hal itu gitu. Jadi inilah saatnya untuk kita dengerin cara kita memaafkan tuh harus seperti apa, atau mungkin forgiveness itu sebenarnya kayak gimana sih. Langsung aja. Oke, hari ini karena kita temanya adalah forgiveness, mungkin kita pertama-tama mau dengar dulu kali ya dari Cipi, adalah seorang psikolog ya Cipi ya. Sarjana psikologi. Oke, ya. ya bisa Kebetulan lah ya, kebetulan Ya, belajar. kalau sedikit. dari sisi psikolog nih, forgiveness atau pengampunan itu sebenarnya artinya apa? Soalnya kan artinya broad banget ya, kan artinya kan sebenarnya banyak banget gitu. Tapi sebenarnya definisi utamanya dari forgiveness itu apa? Oke, nah kita sedikit belajar tentang teori lah ya, tapi sedikit banget gini. Pengampunan artinya dari Dr. Frank Luskin itu salah satunya seperti ini. Beliau mengatakan bahwa pengampunan itu ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang menyakitinya. Intinya adalah pengampunan itu kita memberikan seperti tadi ya, seperti dokter tadi katakan bahwa kita tuh melepaskan mengambil keputusan dan melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang gitu, dan secara sadar. Itu sila yang harus digarisbawahin, secara sadar, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau enggak gitu. Jadi lebih kepada kita itu terbebas dari rasa dendam dan benci. Iya, itu. betul. Tadi aku sempat baca juga dari sebuah artikel lah ya tentang forgiveness gitu. Ternyata forgiveness itu bukan berarti ketika kita melupakan setiap masa yang pernah kita alami. Contoh Betul. dari Kevin tadi ya pernah ngomong, mungkin pernah dulu ada yang menyakiti gitu ya, ngomong atau di mungkin belakang gitu kan ya. kita dan Betul. lain-lain. Ternyata forgiveness itu bukan hanya melupakan sebuah kejadian itu, atau mungkin kita berdamai dengan orang yang menyebabkan itu, tapi forgiveness itu adalah ketika kita bisa memberi damai buat diri kita sendiri dan memutuskan bahwa hidup kita sudah tidak ada di jalan yang menyakitkan itu lagi gitu. Betul. Iya. Dan itu tuh ternyata ya Kevin, Lala, Kak Julius juga memaafkan juga tuh ya lah, ternyata bukan berarti kita tuh mengabaikan atau melupakan. Contoh-contoh Iya, gitu, betul. misalkan gini ya, ada anak kecil ketahuan mencuri, ketahuan berbohong atau ketahuan menyontek.
Ya. Bukan berarti karena kita sudah memaafkan anak itu, terus kita nggak serta-merta kasih dia pelajaran gitu. Bukan seperti itu ternyata. Jadi tuh memaafkan, kayak contoh lah, kalau misalkan kita bilang memaafkan, kan pernah ada yang ngomong ya penjara kosong dong kalau misalkan bisa dengan kata betul. maaf aja gitu. Jadi intinya adalah memaafkan itu tuh bukan berarti kayak tadi mengabaikan. Kita ngedidik anak harus ngedidik anak yang benar nih. Ketika ada temen contohnya ketahuan berbuat salah, ya kalau kita memaafkan bukan berarti kita nggak ngasih tahu dia hal yang benernya gitu sih. Jadi perbedaannya adalah ketika kita memaafkan, kita juga kasih sesuatu supaya si orang itu bisa berubah jauh lebih baik lagi. Iya, betul. Gitu. Iya, soalnya aku dulu juga pernah sempat dengar sebuah cerita menarik seperti ini sih. Ternyata kan pengampunan yang tadi aku bilang bukan hanya berdamai dengan orang yang menyebabkan atau mungkin melupakan apa yang dia pernah terjadi kan. Karena memaafkan itu harus diputuskan dengan diri orang itu sendiri. Iya, gitu. betul, setuju. Karena suatu waktu ketika itu terulang dengan orang lain atau mungkin dengan orang yang sama masalah yang lain, kalau kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri, itu akan menjadi semakin lebih dalam, ngerti gak sih? Harus diambil dari akarnya. Iya, mungkin dia bisa berkata bahwa oh saya mengampuni kamu deh, nggak apa-apa deh gitu. Tapi ketika hati kita baik-baik aja, oh ya udah gitu. Iya. Tapi ketika hati kita udah down, terus tiba-tiba kena masalah yang sama dengan orang lain, kita akan jatuh lebih parah dari yang pertama. Iya. Karena akarnya itu kan nggak diberesin Iya, gitu. Betul. Kadang kala ya orang itu ngomong ya udah, iya oke maaf gitu. Tapi sebenarnya dalam hatinya tuh dia belum bener-bener. Iya, masih ada grudges ya Iya namanya. betul. Jadi masih ada ngeganjel gitu loh. Iya, Kevin, betul. ya. Contoh ini kejadian. Jadi ada salah satu orang. Karena saya backgroundnya di sekolah, jadi ini adalah orang tua gitu ya pastinya. Nah, si anaknya ini ya namanya anak-anak kan pasti ketika main ada yang kena apa segala macem gitu kan ya. Mamahnya tuh nggak terima anaknya kayak gituin. Udah, tapi ngomongnya sih ketika didamaikan segala macam ya udah ya saya ngampunin. Oke. Tapi ternyata masih ada yang tersimpan pasti. Ternyata itu 1 bulan setelah itu ketemu sama si mamahnya anak ini gitu ya, papasan di sekolahan, papasan gitu. Tiba-tiba itu bisa ya, namanya hati manusia kan kita gak ada yang tahu ya. Tiba-tiba tuh bisa muncul lagi rasa dendam, keinget kejadian yang kemarin-kemarin. Masih trauma ya. Masih marah loh, masih kesel lagi. Akhirnya di rumah dibawa-bawa lagi kan, diungkit-ungkit lagi segala macam. Jadi ya itulah hati manusia karena itu ya. belum beres. Iya betul. Belum sepenuhnya. Betul. Jadi ya itu tadi, mengampuni itu bukan berarti ya udah aku lupa, karena secara manusia nggak mungkin bisa lupa sih. Iya, betul. Nggak mungkin bisa lupa. Kayak contoh kita terluka, itu kan walaupun lukanya udah sembuh tapi kan bekasnya masih ada ya di situ Dan ya. rasa yang kita alami tuh masih ada. Iya, waktu gitu. jatuh, Jadi sakitnya gimana, nggak perihnya mungkin bisa gimana. hilang bles gitu sih kalau secara manusia ya. Iya. Ya gitu. Tapi dengan bingkai dan kacamata yang baru, kita bisa melihat situasi itu jadi jauh lebih baik gitu. Perspektifnya betul. jadi lebih positif. Iya, jadi memaafkan bukan cuma kata-kata aja ya. Iya, Dari atau mulut lebih aja gitu. simpelnya. Apa-apa? Memaafkan bukan hanya dengan kata ya udah. Itu quotes Ya udah, kita ya hari udah. ini ya. Iya. Ya udah deh. Memaafkan bukan dengan kata ya Ya udah. udah. Oke. Kadang ya udah itu pengen cepet-cepet beres gitu ya. Sebenarnya Ya, ya udah udah itu diberesin. artinya Banyak ya. Iya. artinya Ada yang udah yang pertama udah deh nggak mau berhubungan lagi, udah capek. Iya, misalnya. cukup enough Iya. gitu ya. Atau yang kedua, aduh udah deh, jangan sakiti hati aku lagi gitu misalnya, biar cepat selesai kan. Iya, banyak artinya. Iya, beneran. tapi sebenarnya ya ketika kita memutuskan untuk forgiving, memutuskan untuk mengampuni seseorang, ada benefitnya buat hidup kita. Ternyata banyak banget. Apa tuh Coba. benefitnya? Yang Apa ya? pertama, kita lebih mempunyai sebuah hubungan yang sehat. Contoh ya, misalnya ada seseorang yang mungkin pacaran dengan seseorang mantannya lah, dan punya toxic relationship nih Yeah. misalnya. Dia nggak bisa mengampuni. Dia ketika dia memulai sebuah hubungan yang baru, pasti hubungannya tidak akan langgeng kalau nggak diberesin. Ya, karena ada ketraumaan dari Iya, masa lalu ya. betul. Tetapi ketika sebelum memulai yang baru dia sudah forgiving,
melepaskan forgiveness, pasti dia akan mempunyai sebuah hubungan yang lebih Betul, bahagia betul. gitu. Karena Kevin juga sering denger nih kayak di aplikasi sosial media, TikTok, Instagram gitu kan banyak yang curhat-curhat tuh. Iya, iya, Nah iya. dia tuh mikirnya juga kalau aku punya cowok baru nanti kayak dia nggak ya, Iya, gitu. jadi Menyakiti aku trauma lagi nggak tertentu. ya gitu. Iya, Takut betul. banget gitu untuk memulai hubungan baru kayak gitu. Betul. Oke, nah coba ya, ada nggak sih untuk penyiar kita pengalaman ya, pengalaman? Kenapa mukanya udah langsung gitu? Pengalaman, coba deh ceritain pengalaman gimana mengampuni, memaafkan orang lain Nah, ataupun diri sendiri ya. Tapi Boleh, kita boleh, sebelum boleh, denger boleh. Kevin biasa. Sebelum dengar pengalaman kita dengerin dulu dong ya lagu-lagu. Iya. Berikut ini untuk menghibur sebentar aja dikit aja ya buat Sobat Dios semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Dios Radio Voice of Inspiration. Lanjut. Lanjut. Bang Jul, siap-siap Bang Jul. Udah siapin belum jawabannya? Oh, ini. Kevin dulu paling banyak dia. Yuk, yuk, yuk. So tahu. Yeah. Ya Sobat Dios, balik lagi tentunya bareng kami ya di program Cila dan juga Cipi. Tadi kan kita sudah dengerin tuh seperti apa sih sebenarnya forgiveness atau pengampunan juga memaafkan seseorang. Banyak sekali ya definisi-definisi dan juga penjelasan lengkapnya yang sudah dijelaskan tadi di segmen pertama. Nah sekarang kita mau denger ya pengalaman dari seseorang tentang mengampuni. Tuh. Atau mungkin dari Sobat Dios ada pengalaman dan boleh berbagi ke kita. Nanti kita mau bacain juga ya pengalaman-pengalaman dari Sobat Dios. Caranya gampang banget, langsung aja kirim ke nomor kami di 0813 87 227 274. Dan jangan lupa juga buat follow kami di Instagram di Dios Radio VOI. Langsung aja DM kami, pertanyaan-pertanyaan juga bisa ya, langsung DM kami. Nanti kita akan bacain dan juga pengalaman-pengalaman apapun yang Sobat Dios punya, boleh banget. Dan sekarang ada satu pengalaman Boleh dari langsung dari narasumber kita gitu ya. Julius yang tercinta. Silakan ceritakan pengalaman apa tentang mengampuni seseorang. Pengalaman apa ya? Boleh mengampuni diri sendiri, Mungkin boleh mengampuni mengampuni. pasangan, mengampuni Nah, orang diingat-ingat. tua. Gini. Kita kan masih Boleh. dalam bahasan healthy relationship ya. Iya. Maksudnya, hubungan kan banyak, bukan hanya Iya. hubungan sebagai sepasang seorang kekasih, bisa juga hubungan Teman, antara teman, teman, sahabat, orang tua, orang keluarga, apapun. Siapa tahu punya pengalaman tentang mengampuni dalam sebuah hubungan. Ya tuh. Coba flashback sedikit. Ada lah. Pasalnya sudah mengampuni kan, nggak boleh. Jadi tidak diingat-ingat lagi ya. Ingat gitu Sudah ya. dilupakan ya. Jawaban Oke. yang paling simpel. Nah, bagus sekali jawabannya. 100. Mengampuni adalah melupakan semua apa yang dilakukan kepada Oi. kita. Semua yang dilakukan berarti yang manis-manis juga dilupakan. Kan nggak ada yang kalau manis. Kalau manis kan harus diingat. Intinya ya melupakan itu adalah hal yang menantang sih sejujurnya. Menantangnya apa ya? Selalu Menantangnya nih begini. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. melupakan itu adalah hal yang menantang buat diri kita. Istilahnya melepaskan pengampunan. Setiap orang sih pernah melakukan apa ya? Kesalahan dan pernah menyakiti juga. Saya termasuk pernah disakiti, tapi dengan berjalannya waktu, misalnya gini, saya tuh melupakan kesalahan itu dengan melihat sisi baiknya orang itu. Jadi ketika Sisi dia positif ya. dia melakukan satu kesalahan nih, masih ada sisi baik dalam hidupnya dia yang harus kita ingat. Gitu. Wow, super Wow, sekali. wow. Dengan Itu simple. ini Wise tapi banget, itu Iya, wise. Tapi 1001 sih orang tips seperti juga itu ya. sih. Dan Ya. apakah itu langsung dapat dilakukan atau Belajar lah ya, step by step Waktu ya. yang akan menjawab. Iya betul. Nah, Mantap, ini juga mantap. mungkin jadi Bisa dicontoh salah satu nih. tips nih Iya. ketika kita kan kadang bukan kadang sih, memang sulit ya ketika kita mengampuni orang lain, apalagi orang itu melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali Iya, gitu betul. kan. Iya, iya. Kayaknya udah dimaafin sekali, 2 kali, 3 kali masih Bikin aja lagi. terus-terus sama. Itu kan pertanyaan Betul, kita ya biasa betul. dia. Terus kalau kayak gitu mau digimanain nih? Nah, itu mungkin salah satu tips. Coba kita lihat dari sisi yang positif dari si orang itu. Walaupun memang gak gampang juga. Gak gampang lah, itu benar-benar susah. gak gampang. Idealnya aja ya kayak Iya. gitu. Karena kita udah terlanjur menaruh kesel ya sama orang itu ya. Jadi Iya, betul. gimana? Apalagi orang yang paling dekat sama kita sih.
itu susah dilupakan. Nah, Iya, betul. cuman bisa dilupakan dengan satu cara, ya kita melihat sisi baik dari orang itu aja. Jadi kalau kita ngelihat satu kesalahan dari hidup dia, ya kita juga pernah ngelakuin kesalahan yang sama mungkin pada orang lain yang kita nggak sadar gitu. Itu aja Iya. sih. Tapi mungkin gak sih, La? Ya. Karena ekspektasi kita tuh terlalu tinggi gitu. Maksudnya kita punya angan-angan, punya ekspektasi. Harusnya kan kayak gini loh. Harusnya Ya, jadi orang ya. tuh kayak gini. Kadang-kadang gitu gitu loh. ya, sering Jadi banget. tuh ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya kok kamu malah berbuatnya di luar dengan apa yang saya pikirkan, yang saya bayangkan. Nah, itu juga Ya bisa sih. itu yang dulu saya rasakan sih. Oh ya. Coba bagaimana? Jadi Kan Anda adalah saksi hidup saya. Iya. Jadi gini, itu yang membuat kadang-kadang orang itu jadi kecewa sama orang lain karena ekspektasi kita Sebenarnya orang bukan lain nggak sesuai. ekspektasi sih. Contoh misalnya ya dalam sebuah hubungan gitu. Sebenarnya bukan ekspektasi. Apa yang kita lihat kan kadang kita ngelihat tuh dari sebuah film atau Iya, iya. misalnya sepasang kekasih tuh harusnya taking care of each other, Betul. saling mencintai, saling mengasihi, menutupi setiap kekurangan gitu kan. Iya. Itu Tapi kalau melihat kenyataan, sebuah ekspektasi yang sudah tertancap dalam Iya, otak iya, kita. Atau mungkin dari pasangan yang lain kan Iya, kayak gitu. iya, Gitu. Mereka ngeliat. bisa kok, Ya, kok kan nggak bisa. misalnya kita lihat orang tua kita gitu, betapa misalnya mereka saling mengasihi kan kita otomatis sudah punya Frame ya, udah punya frame, gitu betul. kan. Tapi ternyata apa yang kita sadari, yang kita jalani kok benar-benar berbeda ya, Berbeda 180 derajat. Tapi itu sih kayak orang tua contohnya ya. Saya ngalamin sendiri gimana melihat orang tua lain kok kayaknya kayak gini ya gitu. Kok kayaknya nggak kayak orang tua saya. Iya, segala macam. kadang-kadang gitu Dan ya. jadinya ujung-ujungnya adalah kita apa ya, nggak bisa memaafkan orang tua atau nggak bisa memaafkan orang lain. Iya. Tapi setelah besar melihat dari benar-benar frame yang jelas gitu, oh ternyata ya memang ada kelebihannya seperti tadi yang Kak Julius bilang gitu ya. Setiap orang tuh pasti ada kelebihannya, itu yang membantu proses memaafkan kita jauh lebih mudah. iya Gitu. betul. Ya, pokoknya berarti intinya kalau kita sudah memutuskan untuk mengampuni atau mungkin nanti kita akan bahas tentang self forgiveness ya sedikit ya. Percayalah hubungan kita akan jauh jadi lebih baik gitu. Iya. Bukan hanya dengan pasangan, tetapi dengan keluarga, Diri kita sendiri dengan juga diri ya. kita, dengan orang tua, dengan siapapun akan jauh lebih baik karena kita sudah memaafkan dan berdamai dengan diri kita sendiri. Betul Iya, banget, betul banget. Jadi kan kita nggak cuman tinggal di dunia ini kan nggak cuman seorang diri ya, Iya. sebatang kara. Kita juga kan ada Kita adalah hubungan dengan orang lain makhluk juga. sosial. Iya, betul, Ya, makhluk sosial. membutuhkan. Iya. Betul. Boleh Karena tanya nggak sih? Boleh lah. Nah kan banyak orang bilang harus berdamai dengan diri sendiri. Cara berdamai dengan diri sendiri itu seperti apa? Nah, Apakah bisa. kita akan bahas tentang self forgiveness sekarang? Gak apa-apa lah, bahas aja yuk, langsung yuk. Biar sobat dia semuanya yang penasaran nih gak hilang ya. Langsung dengerin aja. Kalau dari saya ya, nanti ditambahin ya sama Cila ya. Kalau dari saya itu gimana sih caranya kita bisa memaafkan diri sendiri? Pertama, kita harus kenal dulu sama diri kita. Yeah. Kalau kita nggak kenal, ya susah gitu maafkan. Contoh misalkan gini ya. Mengenal diri itu adalah salah satunya tahu kekurangan dan kelemahan diri kita. Itu. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang memang itu adalah kekurangan diri kita bisa memaafkan. Ini kejadian diri saya sendiri contoh Iya, ya. iya. Saya itu orangnya ceroboh, jadi nggak terlalu bisa apa ya. Kalau misalkan ada apa gitu, kadang suka salah ini salah itu segala macam ceroboh karena saya tahu diri saya kayak gitu, jadi saya bisa siasati. Nah kalau waktu awal-awal gitu, Kesal sendiri ya kesel pasti. sendiri, Clumsy ujung-ujungnya, soalnya. aduh kenapa sih kok malah, Iya. apalagi kalau misalkan buat PowerPoint untuk orang lain yang itu tuh dipublikasiin gitu. Aduh kesalahan kecil kan dampaknya bukan cuma Jadi saya diri kacau sendiri ya. ya. Iya kan itu kan dampaknya untuk orang lain juga. Nah itu tuh ya bisa, aduh uring-uringan, aduh kadang tuh suka mikir, aduh kok kamu kok bisa kayak gini gitu, kayak gini aja kok, jadi nyalahin diri sendiri Kesel, gitu. iya. Nah sekarang sedikit demi sedikit karena belajar mengenal diri sendiri, itu juga proses mengenal diri sendiri gitu. Jadi jauh lebih bisa disiasati gitu sih, Julius. Cara memaafkannya gimana? Contoh kayak memaafkannya itu tadi, oke, kalau misalkan itu adalah kesalahan yang saya buat karena memang kelemahan saya.
Nah itu tuh jadi bisa disiasatinya. Oke, pelan-pelan nanti next time-nya ini belajar nih ya. Kamu belajar Priska. Oh, oke kayak gini. Nanti next time-nya kamu harus bisa lebih baik Jadi lagi. lebih Gitu sih. baik. Lebih ke ngobrol juga sama orang yang kita percaya. Nah, itu juga bisa jadi faktor. Kadang ada tipe-tipe orang tertentu yang dia itu kayak contoh ya, kayak melankolis. Jadi sedikit kesalahan aja tuh sampai bener-bener depresi Iya, banget. dipikirin banget ya. Dipikirin Iya. banget, udah sama melankolis, perfeksionis, wah udah komplit itu. Bener-bener. Ada orang yang kayak gitu Iya, iya. soalnya. Jadi merasa Susah ya. Susah ya. Bukan. Mohon maaf. Bukan. Jadi butuh orang-orang yang temen deket yang bisa menolong. Oke, udah kamu bisa kok. Next Ya, time kamu bisa motivasi. jauh lebih Ya, betul. baik lagi. Gitu. Ebin sendiri gimana? Caranya Nah gimana? ini nih. Kenapa saya ditembak? Satu-satu nanti saya jadi hostnya. Caranya Caranya gimana? ya Biar Sobat Dias tuh tahu tipsnya untuk mengampuni diri sendiri itu seperti apa? Spesifikasinya. ya mungkin tahu ya apa yang kita perbuat gitu. Misalkan aku salah nih gini. Misalkan salah, terus udah tahu salah ya. Ya terus gimana gitu. Solusinya apa, Bu? Malah bercanda nih. Ya kalau udah tahu salah ya jangan diulangin lagi gitu. Terus pokoknya jangan terlalu menyalahkan diri sendiri gitu. Di notes ya. Ya, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ya memang ini kesalahan, misalkan kesalahan Manusia wajar iya, salah. memang kesalahan yang misalkan tidak terduga gitu misalkan ya. Ya gimana lagi gitu. Ya masa kita mau menyalahkan diri sendiri makin tertekan gitu ya. Makin tertekan jadi malah depresi tadi yang dibilang, jadi malah depresi. Kalau saya sih banyak melakukan kesalahan ya. Makanya ada satu tips yang paling ampuh. Tahu nggak apa? Apa tuh? Masa bodoh. Udah. Tapi lama-lama kalau cuek juga nggak bagus. Kadang masa bodoh juga ya. Kadang masa bodoh itu tidak menyelesaikan Iya, masalah loh. nggak bagus. Karena cuman ya udahlah. Tuh kan? Karena- Ya udah. Ya udahlah ya, namanya orang juga manusia gitu kan. Tapi kan kita juga perlu nih jalan tengahnya kayak gimana. Nah, jalan tengahnya kita bikin list kayak gitu kan. Kalau aku bikin list satu, ini hari ini bikin kesalahan yang sama, besok enggak. Ya berarti bukan ya udahlah dong ya kan. Making list berarti. Ya berarti bukan masa bodoh dong. Sambil dihapus. Kalau udah ngelakuin satu hari, 2 hari misalnya hal yang sama, berikutnya gak usah ditulis, bodo amat gitu. Kacau nih. Kacau banget. Kacau, jangan gitu dong. Coba dari Lala gimana lah? Aku coba bacain ya. Tadi aku sempat masukin Instagram. Jadi ada beberapa orang yang ngomong tentang self forgiveness menurut mereka. Yang pertama, menurut ini adalah salah satu orang, dia ngomong self forgiveness adalah berdamai dengan masa lalu. Jadi dia harus menerima semua kejadian masa lalunya dia, sehingga dia menerima diri dia apa adanya gitu. Gak pernah membandingkan diri dia dengan orang lain. Oh mungkin orang lain hidupnya lebih bahagia dari dia, Iya, iya. tapi dia bisa menerima keadaan dia sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, berdamai dan menerima diri sendiri, tidak menuntut diri sendiri seperti yang ingin dilihat orang lain katanya. Ya itu penting. Idealnya itu kan. Iya, karena jujur aja, ya saya juga kadang pernah sih, misalnya kayak kita kan sering scroll TikTok, Iya, Instagram gitu kan. Kita tuh selalu ke capture di image kita, oh perempuan yang sempurna itu seperti ini gitu. Iya, setuju. Yang ideal tuh seperti ini, kayak pekerjaannya, rumahnya, bahkan mungkin keluarganya, Masak ya kan. iya, usahanya dan lain-lain. Dan kita selalu reflect ke diri kita, kok kita kurang ya, kok kita ini ya. Iya. Dan terkadang itu kan salah ya, maksudnya semua yang terpampang di sosial media kan belum tentu apa yang terjadi di Kenyataannya ya. dunia nyata gitu. Banyak orang kayak merekayasa semua itu supaya terlihat baik-baik aja. Kita nggak pernah tahu hubungan dia dengan keluarganya seperti apa dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya, berdamai dengan diri sendiri itu adalah ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya gitu. Kalau masalahnya gini, misalkan kita lihat kita punya temen nih, nah temen kita sosialisasinya tuh sosialita banget. Ya misalkan barang-barang branded gitu-gitu kan, pasti kan kita istilahnya pengen dong ngikutin mereka juga ikut barang-barang branded gitu. Tapi kita sendiri nggak mampu gitu untuk beli kayak gitu. Nah, apakah kita harus caranya gimana sih menerima kalau udahlah nggak apa-apa, aku mau pakai barang biasa aja gitu. Aku punya teman juga yang pernah bertanya hal yang sama, tapi ada sebuah jawaban yang menarik gini. Kalau kita ingin mencapai, intinya pencapaian hidup kita ya, untuk menjadi orang lebih berhasil lah, intinya lebih sukses.
bagaimana caranya kita harus mencari cara untuk kita keluar dari comfort zone kita, ngerti gak sih? Jadi jangan istilahnya gini, dia sampai ngomong kayak gini, kalau kita ada di sebuah kota kecil dan kita hanya bisa melihat orang lain hidup sukses, kita jangan hanya mau di tempat itu dan menangis, kata dia tuh kayak gitu. Tapi cari jalan gimana caranya kita harus keluar dari kotak itu dan berjalan dan berlari ke tempat yang lebih besar, kata dia tuh kayak gitu. Ngerti gak? Iya, kadang kan orang ya ngelihat kayak tadi, pengen punya tas kayak gini. Tapi coba deh cari, gimana ya caranya bisa sesukses dia Iya, ya? maksudnya cari jalan, cari solusi tuh, jadiin itu bukan sebuah Jadinya iri, iya betul. Tapi jadiin itu tuh sebagai motivasi sebuah dan semangat motivasi. dan target. Kalau aku dulu kan waktu itu yang waktu mau ikut Putri Indonesia tuh, aku nggak merasa bisa dan mampu kan, tapi aku merasa kayak aku pengen memenuhi ini sebagai target ketika aku dewasa. Jadi bagaimana caranya tuh dicari gitu loh, yang kayak harus bisa gitu. Iya. Gitu sih. Soalnya kan selalu dibilang gini, rumput tetangga kan selalu Lebih terlihat hijau. hijau. Itu kan ngomongnya gampang ya. Iya, Tapi betul. lakuin juga kadang susah. Kan kalau kita lihat mah yang udah jadinya sekarang Iya. gitu ya, tapi Iya. kan proses yang dia alamin kita kan nggak lihat di situ. Betul. Nah itu sih sebenarnya yang harus dipelajarin oleh anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi gini, tambahin nih, anak-anak muda kan selalu lihat kayak influencer, Iya. blogger, yang dia selalu masukin ke Instagram atau sosial media kayak dia hambur-hambur uang. Pernah lihat nggak? Iya, betul. Iya. Beli Iya. seafood seharga berapa Betul. puluh juta. Ah, Pernah ya. lihat Kok nggak? kayak gampang Benar. banget gitu Iya, ya. iya. Sedangkan dalam nih pikiran aku ya, dalam Iya. hati aku pertama gitu, kenapa sih uangnya gak ditabung aja gitu loh, kayak Ya orang udah banyak, mau Iya. bingung mau diapain ya kan? cuman kan pikirannya, maksudnya pikirannya kan semua berbeda ya gitu. Jadikan itu sebagai sebuah target aja untuk kita tuh hidupnya bisa lebih baik. Soalnya gini, buat aku sendiri ya, kalau aku bisa mencapai sebuah target yang aku taruh, buat aku sih itu adalah sebuah kebanggaan gitu. Oh, ternyata kamu tuh bisa gitu. Yang aku dulu kira kayak sama sekali tidak akan tercapai, oh ternyata di Bisa ya, push tuh bisa juga ya gitu. Terus ada lagi aku lihat di TikTok tuh, pernah dengar nggak yang namanya Willy Salim? Willy Salim cowok itu kaya banget kan, kaya banget tapi masih muda, umur 22 kalau nggak 20 gitu. Nah dia sempat cerita di vlognya Denny Sumargo kalau nggak salah. Nah dia cerita gini, dulu aku sebelum sukses sekarang, dulu tuh aku SMP itu tuh masuk internasional, tapi aku maksain, aku padahal nggak bisa bahasa Inggris, katanya gitu. Terus aku maksain sampai aku dijauhin teman-teman aku, kok kamu masuk sini berani, padahal kamu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Terus akhirnya aku berusaha harus bisa bahasa Inggris. Ya akhirnya berusaha akhirnya teman-temannya mau nerima, terus akhirnya dia bisa lulus, sampai sekarang dia bisa sukses kayak gitu. Padahal dia juga lahir di keluarga yang mungkin bisa dibilang nggak bercukupan gitu. Ya itulah itu kan- usaha gitu ya. Nah itu kan menjadi sebuah cerita yang kita bangga buat sharing ya nggak Iya, sih? Maksudnya iya. karena Jadi kita berkat tuh juga ya untuk orang lain dan kita kan. kan ngejalanin semuanya benar-benar kayak rasanya kayak gimana sih, perjuangannya Iya, tuh kayak betul. gimana gitu. Kayak misalnya orang-orang yang sukses punya pabrik besar dan lain-lain, itu kan tidak terlahir jreng tiba-tiba ada pabriknya Iya. kan. Maksudnya pasti mereka juga mulai tuh semuanya dari awal Betul, gitu. Gitu sih. Begitu. Jadi Iya, itu dia. pasti proses ya. Betul Memaafkan banget. diri sendiri, terusnya tadi realistis dengan yang kita hadapi dan ayo mau terus berjuang gitu. Memaafkan juga harus butuh berjuang Iyalah, gitu ya. action. Jangan sampai ya udahlah. Tapi ujung-ujungnya nanti ke-trigger juga. Ujung-ujungnya kayak bom waktu gitu, padahal kita masih nyimpen dendam, masih nyimpen sakit hati, masih nyimpen marah. Ini terakhir nih, kalau misalkan kita udah maafin seseorang, tapi tiba-tiba seseorang itu berbuat kesalahan lagi, apakah kita memaafkan lagi? Tapi kan gini sisinya, ada sisi keduanya, orang itu kok nggak bisa berubah gitu, ngerti nggak? Ya, Gitu. ngerti. Nah, ini mindset yang sama-sama saya juga harus belajar gitu, berubah. Kalau sampai si orang itu nggak berubah-berubah gitu, kok kayaknya berulang-ulang kali gitu Udah sampai kan ya, gedek Kevin gitu loh. ya, Heeh. berulang-ulang kali melakukan kesalahan yang sama. Ada satu ya kata-kata lah ya, kalimat gitu yang buat saya ini bagus banget sih. Walaupun dia tidak berubah, setidaknya kita sudah mencoba
untuk memaafkan. Lakukan apa yang jadi bagianmu, sisanya biar Tuhan yang ambil alih gitu. Karena bagian kita kan memaafkan ya. Kalau di Alkitab juga kan bilang 70 kali 7 kali. Susah nggak susah, Ya, 7 kali banyak aja banget. susah. Tapi bukan berarti itu nggak bisa ya dicoba gitu. Tapi apakah mungkin sesekali orang itu dikasih tahu atau enggak gitu? Oh ya kan tergantung situasi sih ya kalau menurut aku. Kalau memang situasinya bisa kita ngasih tahu orang itu akan jauh lebih baik supaya dianya juga kan jadi pribadi yang jauh lebih baik kan Iya, pastinya iya. kan. Begitu. Iya sih. Di Ibu Lala mau tambahan? Kalau dari aku misalnya dalam situasi udah berkali-kali berulang-ulang, gak bisa berubah, kuncinya cuma satu, kita yang harus berubah. Iya betul. Soalnya percayalah kita itu tidak pernah bisa menuntut seseorang untuk berubah. Mm-mm. Tapi ya rubahlah hidup kita. Respon kita gitu ya. Bukan hanya hidup sih, ya respon kita gitu. Jadi ya ujung-ujungnya akan seperti Bapak Julius berkata, masa bodoh sih lama-lama. Iya, jadi kita memberi maaf itu ya sebetulnya bukan untuk orang lain sih sebenarnya. Iya. Itu tuh untuk diri kita sendiri gitu. Diri Iya. kita terbebas dari benci, terbebas dari iri hati, terbebas dari dendam, kepahitan dan segala macam hal yang buat hati kita rusak gitu loh. Ujung-ujungnya maafkan tuh buat benefitnya buat diri kita sendiri. Lebih ke situ sih. Iya. Tapi memang harus diberesin. Ya memang dilurusin gitu. Iya, aku pernah bukan pernah, sampai sekarang masih bersahabat sama kita tigaan, sahabatnya erat banget. Dan kita sampai pernah ributnya parah banget sih asli, serius. Sampai aku pribadi ngomong gak usah berteman lah kita bertiga, bubar aja lah. Sampai seperti segitu. Karena ketahuan lah yang ini cerita ke teman satu gini, yang teman satu cerita gini. Jadi aku yang ngedengarnya, aku lu panggil satu-satu, aku temuin, lu ngomong apa ke gua gitu. Oh enggak, orang itu yang ngomong. Ternyata bertiga ini rantainya sama, rantainya sama. Istilahnya saling ngomongin gitu. Dan aku itu di sini mereka punya masalah. Jadi aku di tengah-tengah mereka. Jadi intinya sebenarnya gara-gara masalah kita kamu ke bawah-bawah gitu. Iya. Jadi udah aku panggil, Ya, dikumpulin beresin. ya. Aku beresin dan rekonsiliasi lah ya. aku ngomong ini gimana, akar masalahnya di mana dan kenapa sampai kita bertiga saling kayak gini gitu. Jadi Iya, benar. mereka juga ngaku mereka salah dan aku juga ngomong ya aku salah karena aku udah keras sama kalian, aku udah ngomong hal yang keras. Enak. Iya. Dan dari situ bukan kitanya bubar, malah makin erat. Semakin erat. Iya. Jadi ada masukan dari satu ini. Iya, jadi gitu harus kan. diberesin. Kalau gitu, kalau nggak diberesin, Ngeganjel terserah ya. dia mau berubah apa enggak, mereka berdua berubah apa enggak. Sampai sekarang juga ada masih hal-hal yang buruk yang masih muncul. Tapi Iya, iya. aku ngelihat, udah aku kenal kamu deh. Iya, Terserah jadi kamu. lebih mengerti mereka orangnya seperti apa. Iya. Udah kayak gitu, sahabat-sahabat aku mau kayak gitu, nggak bisa dirubah. Yang harus berubah itu seperti Ibu Lala ngomong, kita yang harus berubah. Iya. Respon Iya. kita ya. Mindset kita yang harus berubah. Ya harus ada pelurusan lah ya dalam Iya, masalah. harus dilurusin. Iya. Kalau enggak, kita yang setengah mati berubah dari diri kita, mereka nggak berubah. Iya, sama aja. Karena nggak diomongin gitu. Iya. Karena mereka nggak tahu blind spotnya mereka tuh di mana. Nggak seimbang jadinya ya. Iya, betul. Gitu. Nah itu dia Sobat Dios, buat Sobat Dios semuanya mungkin bermanfaat ya buat Sobat Dios, apalagi yang dalam proses mau memaafkan seseorang tapi Harus memaafkan. susah gitu ya. Iya. Tapi agak susah ya, namanya juga memaafkan Apalagi ke susah orang gitu. tua, waduh itu sangat. Tapi sebenarnya ya benefit dari mengampuni seseorang ini kan kita udah mau selesai juga udah mau kan. closing. Iya. Jadi sebenarnya benefit dari mengampuni seseorang itu kan sebenarnya bagus banget. Buat kesehatan juga sebenarnya bagus banget. Iya, loh. benar-benar. Buat tubuh kita Benar, sendiri benar. juga. Kalau dulu tuh pernah ada yang sampai sakit kanker Iya. ya. Kanker. Cuman Ada yang sampai karena- meninggal lah Iya. gara-gara Memendam. Iya. Oh, iya, kesaksian nih, kesaksian ini kesaksian buat Sobat Iya. Dios dan Jadi juga banyak Tono. kesaksian ini ya. Nah, ini kakak cucu sepupu ya, sepupuan. Dia kan ikut caleg. Om saya itu ikut caleg juga. Dua-duanya ikut caleg. Yang Om satu naik, saya yang satu enggak ya? menang suara, dia nggak ada suara. Aduh. Jadi itu om saya itu memang omnya dia juga. Itu kakak dari mamanya. Dia marah kok om caleg
ikut-ikutan caleg, saya caleg gitu dengan Iya, dapil padahal yang keluarga sama. gitu maksudnya. Iya, iya. Jadi dia sampai dari situ kepahitan sama om saya ini, meninggal akhirnya. Dia kena kanker. Iya, itu bener loh. berdampak ya. Jadi sebenarnya buat sobat Dios juga harus hati-hati. Maksudnya jangan sampai kita tuh Menyimpan, memendam kekecewaan, kepahitan, bahkan sampai kita nggak sadar, sampai itu menjadi penyakit, itu harus hati-hati. Badannya sampai kurus gitu loh. Sampai Iya, itu Iya. harus hati-hati. aku sempat ngegendong dia, aku bilang, "Aduh Ci, please. Iya, kasihan ya kita. Ampuni diri sendiri dan ampuni keluarga gitu. Kita bukan nggak mendukung Cici gitu, maksudnya ya kan namanya orang juga mau mencoba gitu kan. Iya. Caleg namanya caleg Nggak kan. ada yang kebetulan Dan kan. keluarga kita juga ada 3 orang ikut caleg. Ya maksudnya nggak direncanakan bareng-bareng Iya, gitu kan. iya, Iya. betul, betul. Iya. Gitu. Makanya tadi ya di awal kan kita bilang kan mengampuni itu efeknya dan benefitnya itu sebenarnya balik lagi untuk diri kita sendiri Iya, gitu loh. Iya, kesehatan ya kan tadi. Kesehatan. Terus ternyata ada yang bilang yang tadinya suka darah tinggi tuh. Iya, iya betul. Bisa tiba-tiba tuh kalau kita mengampuni jadi normal. Oh, oke. Terus udah gitu yang sakit jantung juga loh kadang. Iya. Maksudnya jadi sebenarnya bisa memicu kepada banyak penyakit gitu. complicated. Iya, karena sebetulnya ada penelitian gini ya, terakhir ada penelitian ketika seorang memendam kemarahan dan kebencian, tubuhnya tuh mengeluarkan hormon yang membuat Ya, cemas apa namanya? dan stres. Oksitosin bukan sih? Iya, ya itu. Jadi amarah yang luar biasa tuh bisa meningkatkan tadi yang Lala bilang resiko penyakit jantung. Iya, hipertensi juga ya, darah Iya, tinggi. Iya. betul, betul. Terus sama satu lagi mental health, ada yang sampai Iya, jadi gila. sampai Iya, ya gila. betul Iya. ODGJ. Iya benar masuk rumah sakit Iya. jiwa karena memang udah saking memendam Terlalu kemarahan ya. penuh gitu ini. Iya. Kadang gini loh, kita tuh nggak punya teman cerita yang bener-bener baik, jadinya Ya. semua tuh dipusing Pendem di otak sendiri. kita sendiri gitu loh, muter-muter dengan pikiran kita sendiri. Ini kayaknya gini ya, ini kayak ini gini, ini kayak Nah, ini itu. pusing tuh jadinya. Jadi kita nggak bisa melihat dengan kacamata frame yang jelas. Betul. Gitu. Oh ternyata ini seperti ini. Kalau kita punya teman yang bisa diajak diskusi, Iya. seenggaknya kan dia bisa ngasih tahu ya. Enggak loh, kamu juga ada salah loh. Ini pasti kan ada dua belah pihak gitu. Kalau dia Iya. juga oke, salahnya ini, yang perlu diperbaikinya ini. Gitu Iya sih. betul. Jangan mengasumsikan sendiri di Iya. pikiran kita sendiri. Dan setelah itu banyak kesaksian juga ketika mereka mengampuni orang tersebut dan diri mereka tuh benar-benar sakitnya tuh tiba-tiba hilang. Iya. Iya. Iya itu makanya Tiba-tiba semuanya psikologis jadi normal. dan Plong psikis. aja gitu. Plong, Iya. hilang, yang kanker juga bahkan benar-benar bisa ada yang sembuh tanpa kemo. Iya, psikologis dan psikis itu berjalan seiringan gitu. Iya. Jadi berpengaruh banget. Tapi sebenarnya masih kerasa nggak sih kayak ini tuh aku udah maafin beneran apa enggak gitu loh kayak. Tapi sebenarnya ya apa yang aku rasain ya, aku juga dulu pernah mengalami sebuah hal yang sulit lah dalam hubungan gitu. Kalau kita memutuskan untuk mengampuni seseorang, bisa tiba-tiba tuh ya waktunya lama. Buat aku mengampuni dia bisa 1,5 tahun gitu. Tapi ketika kita memutuskan untuk mengampuni, ini aku rasa ya, bisa tiba-tiba tuh plong, Plong. hilang kayak ada yang copot tuh. Jadi kalau beneran, jadi kayak kalau misalnya ngelihat dia, lebih yang kayak udahlah Biasa masalahnya aja juga gitu udah ya. lupa, kayak nggak menyakiti gitu dibanding waktu awal kayak kejadian nextnya itu buat aku 1,5 tahun. Dan intinya tuh kita perlu berdoa sih karena perlu Iya. bantuan Tuhan. Iya, kalau betul. kekuatan kita Iya, sendiri kalau mah kekuatan nggak kita mampu sendiri ya. bener-bener nggak nggak akan bisa. Apalagi yang tadi Kak Julius bilang ya keluarga sendiri gitu kan. Iya. Aduh itu mah perlu anugerah Tuhan sih. Intinya sih itu. Sampai kepahitan sekeluarga kepahitan dia. Nah iya pas. Iya. Sampai pokoknya yang om-om tante-tante aku itu semua Iya jadinya dia salah kan di mata dia tuh semua jadi salah. meninggalnya aku Iya. sampai bingung ini masuk Iya, kemana. tapi kan sebalik lagi ya, kalau seperti itu kan yang rugi bukan merekanya, Iya. yang rugi Iya. pun kita Iya. yang mengalami gitu. Itu yang aku Betul. pikirin terus sih waktu itu. Jadi yang kayak toh yang ngerasain juga sakitnya kita, buat apa kita yang rugi juga. Jadi lebih baik ya udah lepasin pengampunan, berdamai dengan diri sendiri dan menjadi orang lebih baik gitu. Merekanya happy, kitanya Iya, tersiksa, sengsara. terus nanti kalau kita hatinya belum beres, kita selalu melihat loh, kok mereka hidupnya kok Nah. tambah bahagia. Iya, Nah, itu kita malah sendiri tambah yang- sakit iya, hati. sirik gitu ya. Iya. Dan ingat Dan ya gak akan Sobat Dius. selesai-selesai, Iya. bergulung-gulung terus. Kalau kita berpikir sekali mengampuni itu kayak membalikan telapak tangan, sulit kalau si kesalahannya itu cukup besar gitu. Iya. Jadinya kalaupun kita jatuh bangun, kadang kesel lagi, aduh kesel lagi nih. It's okay, nggak apa-apa, itu normal banget. Jangan sampai kitanya malah saya kok nggak bisa mengampunin ya? Kenapa ya kok saya nggak bisa mengampuni terus? Nah, gitu sih, karena pengampunan itu proses. Iya Gitu. betul. Jadi kesimpulannya gimana? Ada kesimpulan dari Kesimpulannya, Jadi Lala. kesimpulannya adalah
Mari putuskan untuk berdamai dengan diri sendiri. Mari lepaskan setiap pengampunan. betul. Mungkin masa lalu kita tidak baik, mungkin banyak masalah yang mengecewakan hidup kita, mungkin orang terdekat sangat menyakiti hidup kita. Tapi sekali lagi, yuk lepaskan pengampunan, karena itu akan membuat diri kita jauh lebih baik. Betul. Dan berdampak buat setiap hubungan yang kita jalin, baik Iya. itu untuk keluarga, untuk pasangan, mungkin nanti kalau punya anak, kita akan jauh lebih menjadi lebih orang yang percaya diri, lebih mandiri dan lebih baik lah intinya, daripada dibawa-bawa nanti ngerembet ke sana ke sini dan lain-lain. Dan jangan akhiri dengan kata ya udah. Ya udah banyak artinya ya. Iya. Jadi itu dia buat Sobat Dios, semoga bermanfaat ya, dan juga mungkin buat yang lagi proses mengampuni, semoga cepat untuk bisa mengampuni ya kan. Jangan terus dipendam-pendam karena bisa menjadi penyakit. Tadi diingat ya. Jadi thank you buat Cila Cipi yang sudah bisa hadir Ya. di Dios Radio Voice of Inspiration di sore hari ini. Kita akan ketemu kembali di Cila Cipi berikutnya. So, thank you ya. Thank you Sobat Dios Bye-bye. semuanya. Terima kasih. God bless you all.